Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Putri Andini dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 19 19 10 50 10 77 dari kelas A. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kependudukan sendiri. Pengertian penduduk menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2, yaitu penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pengertian penduduk secara umum yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Kemudian kependudukan sendiri yaitu hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta pertahanan yang menyangkut politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia termasuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk 257.912.349 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan penduduk. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan yang terbatas, kemudian yang kedua sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, yang ketiga fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya kurang memadai, dan yang keempat angka pengangguran tinggi, yang kelima yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pangan terlebih dahulu. Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan setiap individu dan sumber energi untuk memulai segala aktivitas. Jumlah penduduk yang bertambah sangat cepat dengan menyebabkan kebutuhan pangan terus meningkat. Ketahanan pangan sendiri merupakan sebuah kondisi yang menjadi acuan untuk mengatur upaya kestabilan antara penduduk dengan kondisi pangan. Selain persoalan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi juga terkait dengan permasalahan soal luas lahan pertanian yang juga terus mengalami penurunan akibat konversi penggunaan lahan lainnya. Kemudian solusi dari permasalahan ketersediaan pangan yang terbatas menurut saya itu ada 5. Yang pertama yaitu tidak melakukan konservasi lahan besar-besaran. Yang kedua yaitu pembangunan food estate. Yang ketiga yaitu penguatan bulog. Yang keempat pelaksanaan pertanian berkelanjutan. Yang kelima yaitu optimalisasi lahan-lahan baru. Kemudian yang kedua yang saya akan bahas yaitu sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Semakin besar kebutuhan ruang sebagai tempat tinggal dan sarana-prasarana pendukung, maka akan berpengaruh pada kualitas permukiman pada wilayah tersebut. Adapun penyebab dari permasalahan ini yaitu yang pertama yaitu pertambahan jumlah penduduk yang angka kelahirannya tinggi dan angka kematian kecil sehingga menjadi masalah baru. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu dengan adanya daya tarik pusat kota, maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota. Masyarakat yang bekerja di pusat kota mayoritas akan memilih tempat tinggal yang berpemukiman di sekitar kawasan pusat kota tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu faktor lahan yang terus berkurang, sedangkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu faktor ekonomi yang rendah yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Kemudian solusi untuk menangani permasalahan perumahan dan tempat tinggal kurang memadai ini, yang pertama yaitu pengadaan tanah untuk pembangun properti perlu diatur. Yang kedua yaitu mengenai pengadaan kawasan siap bangun dan kafling tanah yang matang. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan rumah susun, dan yang keempat yaitu pembangunan rumah masa depan yang bertumpu pada kemandirian masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas yang kurang memadai. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dapat menjadi masalah jika tidak segera ditangani. Peran fasilitas, sarana, dan prasarana pada suatu kota sangatlah penting demi kesejahteraan masyarakat daerah
tersebut. Ketika penduduk semakin bertambah, maka status jangkauan suatu fasilitas harus bertambah pula. Solusi dari fasilitas yang kurang memadai ini yaitu dengan melakukan pemerataan pembangunan fasilitas pelayanan umum. Dengan begitu, masalah yang kurang akan fasilitas pelayanan umum dapat teratasi. Kemudian yang keempat yaitu angka pengangguran yang tinggi. Mayoritas permasalahan dari negara berkembang sendiri seperti Indonesia yaitu kurangnya sumber daya manusia pada masyarakat yang masih rendah baik dalam hal pengetahuan maupun dari keterampilan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran, karena pada umumnya penduduk tersebut menjadi sulit tertampung pada dunia kerja. Solusi dari angka pengangguran tinggi sendiri, yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia pada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan tenaga kerja muda mandiri profesional atau TKMMP. Yang ketiga yaitu pelaksanaan padat karya. Yang keempat yaitu penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Yang kelima yaitu pemerataan lapangan pekerjaan. Kemudian permasalahan yang kelima yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Dampak kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia yaitu seperti jumlah pengangguran menjadi meningkat akibat kurangnya lapangan pekerjaan sehingga memicu peningkatan angka kemiskinan. Atau yang kedua yaitu angka pengangguran yang tinggi juga dikarenakan sumber daya manusia yang kurang sehingga walaupun terdapat lapangan pekerjaan yang cukup di kota-kota di Indonesia. Solusinya untuk menangani angka kriminalitas yang tinggi yaitu peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan agar setiap orang tidak kalah dalam persaingan pendapatan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan melaksanakan program KB. Kemudian yang ketiga yaitu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah yang belum padat penduduk. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Permasalahannya yaitu dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya yaitu fertilitas dikurangi mortalitas, ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya yaitu investasi dikurangi konsumsi, ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi yaitu dalam setiap formula perhitungan di atas terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Jika tingkat fertilitas tinggi, maka tingkat mortalitas yang rendah, dan jumlah migrasi adalah 0, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk. Hal ini juga akan berpengaruh pada tingkat investasi dan konsumsi pada penduduk jika peningkatan penduduk diimbangi dengan umur produktivitas sama tingginya, maka akan menghasilkan tenaga kerja sehingga meningkatkan ekspor. Rendahnya mortalitas menunjukkan semakin tinggi harapan hidup seseorang yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan produktivitas seseorang. Sebaliknya, jika tingkat mortalitas tinggi dengan tingkat fertilitas yang rendah dan migrasi adalah 0, maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Jika produktivitas menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Karena kurangnya sumber daya manusia produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor. Jika fertilitas dan mortalitas adalah 0, maka imigrasi lebih besar daripada emigrasi. Akan terjadi peningkatan jumlah penduduk dan begitupun sebaliknya. Jika imigrasi lebih kecil daripada emigrasi, maka jumlah penduduknya akan berkurang. Nah, yang ketiga saya akan membahas mengenai proyeksi penduduk. Permasalahannya yaitu jumlah penduduk di Indonesia dari hasil sensus tahun 1990 yaitu terdapat 147,5 juta jiwa. Kemudian sensus penduduk pada tahun 2000 yaitu 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan 1,97%. Hitung pertumbuhan Indonesia pada tahun 2010 dan tahun 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik yaitu menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus RT dan geometrik
menggunakan rumus yaitu PT sama dengan P0 1 plus R pangkat T. Yaitu diketahui P0-nya 147,500 juta, kemudian P10-nya yaitu 179,300 juta, dan R-nya yaitu 1,97%. Yang pertama yaitu menghitung menggunakan metode aritmatik. Proyeksi penduduk pada tahun 2010 yaitu P20 sama dengan 147.500 juta dikalikan 1 plus 0,0197 kali 20, yaitu didapatkan hasil 205.615 juta. Proyeksi penduduk pada tahun 2020 yaitu seperti perhitungan tersebut. Jadi berdasarkan metode aritmatik, proyeksi penduduk di Indonesia pada tahun 2010 yaitu sebanyak 205,61 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 234,67 juta jiwa. Kemudian metode geometrik ya, proyeksi penduduk pada tahun 2010 dapat dilihat perhitungan tersebut sehingga didapatkan hasil yaitu 217.891,559 juta jiwa. Kemudian dan proyeksi penduduk pada tahun 2010 yaitu didapatkan hasil sebanyak 264,83 juta jiwa. Kemudian saya akan membahas mengenai keterkaitan poin ke-11 SDGs dengan aspek kependudukan. Perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan poin SDGs dengan aspek kependudukan. Pada poin ke-11 SDGs membahas mengenai pembangunan kota dan pembangunan inklusif, aman, dan tahan lama, serta berkelanjutan. Target SDGs poin 11 ini yaitu mengenai aksesibilitas fasilitas, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang mana pada dasarnya berhubungan dengan kependudukan. Maka dari itu, adanya SDGs poin 11 ini yang merupakan salah satu targetnya adalah memastikan perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Target ini ditujukan agar pemukiman kumuh dapat dibenahi dengan baik sehingga masyarakat sendiri merasa nyaman. Di Indonesia sendiri, banyak kota-kota besar yang sudah terlahir seperti Jakarta, Surabaya, Malang, dan kota lainnya. Kemudian direncanakan berdasarkan target SDGs poin 11 yang mana dalam hal itu menghapuskan permasalahan pendudukan dan permasalahan kota yang ada seperti pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah salah satu permasalahan kota yang melibatkan peran serta penduduk karena pemukiman kumuh sendiri terlahir karena adanya kepadatan penduduk dan kurang penataan ruang dan pengawasan kebijakan, dan pemerintah membuat banyak penduduk membangun rumah tanpa perizinan dan menetap hingga lama. Hal ini yang menjadi penduduk akhirnya merasa memiliki rumah tersebut dan sulit sekali untuk melakukan pembenahan. Sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.